Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Wirakancana. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Pak Dr. Dedi Mulyadi, SHMH, dan asistennya Pak Dr. Emrendi Ridayandi, SHMH. Pada materi ini akan menyampaikan tentang instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya, yang pertama, instrumen prasarana, meliputi alat tulis, menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik atau public domain. Yang kedua, instrumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, struktur norma hukum administrasi negara. Dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara atau disingkat HATUN, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Menurut Indro Hartono 1992, yang pertama, keseluruhan norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang, sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau basicing. Yang kedua, pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintahan. Dalam hal ini, badan atau jabatan tata usaha negara pertama, untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman atau Allgemeinheit dan sifat kekonkretan atau Konkretheit norma hukum administrasi, perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi 4 diantaranya. Yang pertama, norma hukum umum. Yang kedua, norma hukum individual. Yang ketiga, norma hukum abstrak. Yang terakhir, norma hukum konkret. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk orang banyak atau umum dan tidak ditentukan. Umum di sini peraturan itu ditunjukkan untuk semua orang atau semua warga negara. Contohnya barang siapa dan seterusnya, setiap orang dan seterusnya, setiap warga negara dan seterusnya. Selanjutnya, norma hukum individual adalah norma hukum yang ditunjukkan atau dialamatkan pada seorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Contoh, Safei bin Udin yang bertempat tinggal di bla bla bla. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Contoh, mencuri dan seterusnya, membunuh dan seterusnya, menebang pohon dan seterusnya. Yang keempat, norma hukum konkret
adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Contoh, mencuri mobil merek Innova berwarna merah yang diparkir di depan kampus, dan seterusnya. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama norma hukum umum abstrak, yang kedua norma hukum individual konkret, yang ketiga norma hukum umum konkret, yang keempat norma hukum individual abstrak. Mungkin cukup sekian review materi dari hukum administrasi negara kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.